وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Baik, sore ini kita akan memulai lagi kajian kitab Tabaqat As-Sufiyyah karya Imam Al-Hafiz Abu Abdurrahman As-Sulami, ahli hadis yang sufi, pakar ilalul hadis, itu orang langka. Ilalul hadis itu kalau dalam ilmu kedokteran penyakit dalam, ahli penyakit dalam. Jadi hadis itu menggunakan istilah-istilah kedokteran, saqim, sahih, dhaif, itu istilah kedokteran semua, ma'lul, mu'allal, ya. Lalu imam ini juga belajar tasawuf kepada guru-gurunya, kepada Al-Kharqani, kepada Al-Maghribi, yang bersambung kepada Shibli, Shibli kepada Junaid Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi kepada imam yang kita sebut hari ini, yang kita bahas namanya pada sore ini, ismuhu, namanya Sariyus Saqati. Siapa namanya? Sariyus Saqati. Kunyahnya, julukannya Abul Hasan. Abul Hasan Sari ibn Al-Mughallaz As-Saqati. Semua sanad thariqah lewat dia. Naqsyabandi jalur yang lain lewat beliau juga, apalagi sanad Qadiriyah, Samaniyah, Syaziliyah, semua jalur Sari Saqati karena guru daripada Junaid Al-Baghdadi. Sari Saqati ini orang, kalau Masehinya tahun 867 wafatnya, kalau Hijriahnya 253. Dia semasa dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat 256, dia wafat 253. Sudah kebayang? Ini orang hidup zaman kapan? Sezaman Bukhari. Tapi dia tinggalnya bukan di Bukhara, tinggalnya di pusat Islam waktu itu, pusat keilmuan Islam Baghdad. Kalau pusat haji umroh Mekah, ya pusat ziarah Madinah. Kalau pusat kajian ilmu zaman itu Baghdad. Maka orang kalau ingin mendapatkan semacam legitimasi keilmuan, dia mesti tinggal di Baghdad walaupun cuma beberapa hari, biar dapat sanad dari ulama Baghdad. Itu ditutupnya pintunya, ya. Bocil-bocil, ya, punya majelis sendiri dah. Jadi Imam Junaid yang kita jadikan sebagai setara dengan Imam Syafi'i di mazhab, dalam thariqah disebut Imam Junaid. Jadi Ahlus Sunnah itu apa aja? Akidah Ahlus Sunnah dengan manhaj Imam Asy'ari Maturidi. Yang ikut ziarah kemarin, kita sudah ziarah ke Imam Al-Maturidi, alhamdulillah. Yang kedua, bermazhab Ahlus Sunnah, yaitu mazhab fiqih salah satu yang 4. Boleh lebih kalau sanggup. Syafi'i, yang lebih tua Maliki, yang lebih tua lagi Hanafi, yang sangat muda sekali Hanbali. Jadi kalau dihitung dari yang tua, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Itu nama mazhab, bukan nama imam. Imam Hanafi itu keliru, namanya Imam Abu Hanifah. Imam namanya Abu Hanifah dan disebut mazhabnya Hanafi. Imam Maliki keliru, yang benar Imam Malik bin Anas. Kalau Syafi'i memang pas, tapi nama aslinya Muhammad bin Idris. Kan ini protes, teman-teman Wahabi ini protes. Kami ini kan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, kenapa tidak disebut kelompok Muhammadiyah? Gitu ya? Benar nggak? Jawabnya gimana? Kalau mazhab Syafi'i, nama kecil beliau Muhammad bin Idris, juga nggak disebut mazhab Muhammadi. Imam Ahmad bin Hambal tidak disebut mazhab Ahmadi, disebutnya biar beda dengan mazhab yang lain, gitu ya. Maka
At-Tariqah al-Muhammadiyah, al-Manhaj Muhammadiyah, al-Mazhab Muhammadiyah itu bukan seperti mazhab yang kita bayangkan, itu hanya semacam kaidah-kaidah atau makomat, ya. Imam Sari Sakti wafat 253. Beliau ini paman dari jalur ibu Imam Junaid. Jadi Imam Junaid punya ibu, saudaranya namanya Sarius Sakti, dan langsung paman. Kalau di Padang itu Minangkabau namanya mama, ya, bukan bapak, bukan pak tua, pak D, bukan, mak. Jadi dia laki tapi panggilnya mak, mama, madang. Ya, ini madang apa mak ngah ini, mak kecil, maete gitu ya. Bahasa Arabnya apa? Mak buya. Bahasa Arabnya khal. Apa bahasa Arabnya? Khal. Jangan dibaca khal. Kalau khal artinya lain lagi. Apa arti khal? Cuka. Ya, Anda seperti cuka. Asam, tapi kalau nggak ada nggak enak. Wa ustazuh. Jadi Imam Sari Sakti ini paman dari jalur ibu. Jadi orang Arab itu detail sekali. Kalau paman, kita bahasa Indonesia kan sama aja ya. Paman aja, mau jalur om aja gitu ya, Om Aldomi gitu. Om Buya. Ada kalau paman om. Jadi om itu dari bahasa Arab, ami berarti omku, ya. Lalu kalau bahasa kalau jalur ibu, pamannya disebut khal, ya. Jangan dibaca khal. Khalul Junaid wa ustazuh. Dia adalah paman Junaid dari jalur ibu dan ustazuh, gurunya, mursyidnya. Jadi selevel Junaid punya mursyid, ya. Jadi wajib kita punya mursyid. Sahibah Ma'rufan al-Kharqi, dia berguru kepada syekhnya bernama Ma'ruf al-Kharqi. Ini gurunya Imam Sarius Sakti. Dia mentalkinkan zikir la ilaha illallah. Dari sinilah Imam Junaid belajar zikir Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu naziri. Jadi Sarius Sakti ini mengamalkan itu, lalu diamalkan oleh Imam Junaid. Dan itu menjadi perangkat dalam thariqah. Kalau zikir lagi hambar, baca itu. Zikirnya nggak jalan-jalan nih, nggak konek-konek nih. Zikir kok nggak nyaman, duduk kok nggak tenang. Maka bacalah zikir Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Lalu tambahkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini tambahan dari kita ya, dari ribat. Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, kita kalau nggak bisa zikir berarti belum dikasih bantuan oleh Allah. Karena yang membantu kita zikir adalah maka Allah ma'inni berarti ya Allah tolonglah aku berzikir. Semoga Allah selalu membantu kita untuk berzikir. Amin ya rabbal alamin. Sahibah Ma'rufan al-Kharqi wa huwa awwal man takallama bi Baghdad. Dia guru pertama yang berbicara tentang hakikat kajian tauhid dan hakikat ahwal dan maqamat. Jadi guru ma'rifat pertama yang buka majelis kajian tasawuf di Baghdad. Keren gak tuh ya? Kalau di Mesir Zunnun al-Masri lebih dulu. Kita sudah ziarah ya Buya Aldom ya. Tinggal Buya Asfi yang belum nih. Ya. Oke, lanjut. Wahwa imamul Baghdadiyin. Ini adalah imam orang Baghdad dan syekh fi waqtihi. Maka boleh disebut syekhul waqt atau imamul waqt. Itu gelar wali kutub. Syekhul waqt atau waktu. Syekh pada waktu itu. Atau imamul waqt atau imamuz zaman. Kalau imamuz zaman kutubul aqtab.
Kalau beliau kutub aja, ya. Wali kutub bukan kutbul akhtar, ya. Wa ilaihi yantami aktsaru tabaqah tsaniyah min al-masyayikh al-madhkurin fi hadzal kitab. Semua sanad di kitab ini kebanyakan imam-imamnya berguru melalui jalur Imam Sarri Sakti, muridnya atau murid dari muridnya. Oleh karena itu hampir semua thariqah melalui jalur Imam Sarrius Sakti, ya. Nanti kita minta tolong kepada yang ngurus website itu Ustadz Gus Faiz, ya. Nanti sanad Syaziliyahnya belum ditampilkan, ya. Syaziliyahnya, sanad Khalwatinya, sanad Surawardinya nanti kita tampilin semua. Sanad Kubrawiyahnya insyaallah nanti kita tampilkan semua. Mata Sarri Sakti sanah 51 wa 200 wafat. Nah, kalau di kitab ini wafatnya bukan 253 tapi 251. 251 berarti lebih awal lagi dari Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari 256. Dia ini juga perawi hadis tapi tidak punya kitab hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh dia dari jalurnya sendiri itu dipendek kepada jalur Hazim bin Harmalah Al-Ghifari, sahibi Rasulullah. Yaqulu marartu yawman fara'ani Rasulullah SAW. Aku jalan satu hari, tiba-tiba Rasulullah SAW melihatku. Faqala ya Hazim, wahai Hazim. Jadi Nabi manggil si sahabat namanya Hazim. Wahai Hazim, aktsir min qawli la hawla wala quwwata illa billah. Banyak-banyak baca la hawla wala quwwata illa billah. Kenapa? Fa innaha min kunuzil jannah. Karena itu adalah aset orang surga. Mau punya aset di surga? Hari ini udah berapa kali baca? Nanti maghrib kita baca bareng-bareng, ya. La haul wala 100 kali. Apa kata Nabi? Hadisnya dhaif tapi yu'mal bihi. Jadi kata Nabi, lam yafqar, tidak akan pernah fakir orang yang baca la haula wala quwwata illa billah pagi sore 100. Ini jaminan Rasulullah SAW, ya. Kalau subhanallah bihamdihi azim itu jaminan zikir malaikat. Jadi malaikat diberi rizki oleh Allah dengan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Oke, kalau istighfar dia pembuka. Istighfar pembuka, la ilaha illallah menaikkan, salawat menggandakan, subhanallah bihamdi azim menumbuhkan. La haula wala quwwata billah membuat nilainya berharga. Maka disebut kanzun min kunuzil jannah. Jadi satu la haula wala membuat orang kaya. Maka Nabi katakan dia nggak akan miskin. Jika dibaca hanya dalam hati, maka dia kaya hati. Tapi kalau dia zahirkan, Allah kayakan zahirnya. Dia harusnya orang ribat nih kalau rajin ngamalin nggak ada yang miskin. Berkecukupan semua, insya. Tapi nggak boleh cuma zikir doang. Antum harus punya usaha. Usaha itu nggak mesti sama masih orang. Kalau dagang ya dagang. Kalau kita nggak dagang jangan pergi dagang, nanti rugi. Masa pedagang ngajar seperti saya? Kecuali emang pernah kuliah atau nyantri, kan lucu juga ya. Bukan ngambil lapak, tapi itu masalah kebiasaan. Itu hanya masalah kebiasaan dan itu menjadi anugerah. Ya, oleh karenanya, khudhil asbab wa'tamid bimusabbibil asbab. Ambillah asbab, tapi hatinya hanya bergantung kepada Allah yang menggerakkan sebab. Ya, sakit minum obat dong, jangan cuma doa doang. Doa ya, tetap minum obat supaya yakinnya kuat. Jadi doa itu penguat keyakinan. Sedangkan usahanya mesti pakai. Jika orang itu sakit karena asbab dia punya keraguan, doa ampuh. Tapi jika emang sakitnya emang sakit medis, dia mesti diobati. Maka boleh minta doa kepada guru, tapi berobat hukumnya wajib, bukan sunat. Berobat hukumnya, orang sakit puasa boleh atau haram? Haram hukumnya. Tapi orang sakit hati puasa bagus.
Jadi ingin jadi konglomerat dunia akhirat, fa'akthir min qawli min itsnain. Subhanallah bihamdi azim, la haula wala quwwata illa billah, 100 pagi, 100 sore. Jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nanti kalau kita punya usaha kita akan diberkahi oleh Allah. Karena kalau mengikuti maknanya, la haula wala itu artinya apa? Tiada daya, tiada upaya. Kalau dimaknai, tiadalah kemampuanku berusaha kecuali diberi kemampuan oleh Allah. Tiadalah laku, tiadalah pintar, tiadalah masyhur, tiadalah mastur kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau subhanallah itu kekaguman, takjub. Allah itu senang dikagumi. Allah itu ridho dikagumi. Maka kita sering mengatakan subhanallah bihamdihi azim, itu Allah akan beri sesuatu yang unlimited, ya, nggak terhitung sama sekali. Digabung dengan Fitrul Asas kemarin. Aslinya kan iya, cuma itu kan didiskon. Jadi aslinya kalau amalan saya dulu Fitrul Asas itu ditambah Al-Waqi'ah, Hizib Bahar, setelah syahadat, Haikal Ma'arif, Istighfar 100, La ilaha illallah 100, lengkapnya La ilaha illallah yang wahdahu la syarikalah, itu 100 aslinya. Dan itu nikmat sekali. Orang kalau ngawalin nikmat sekali. Pelan-pelan bacanya itu nikmat sekali. Terus solawatnya sekarang coba diganti. Pakai lafaz menyapa. Assalatu wassalamu alaika ya habibi, ya habiballah. Coba. Assalatu wassalamu alaika ya habibi, habiballah. Wahai kekasihku, dan rasakan nikmat fiha lazzah la ya'rifuha illa man zaqaha. Nggak akan merasakannya kecuali, nggak ngerti kecuali orang yang sudah merasakannya. Dan itikadkan Nabi SAW hadir menjawab itu. Insya Allah Allah kasih rasa itu. Kalau kita dijawab salamnya sama Nabi, mungkin nggak orang itu bersedih? Mungkinkah orang itu otaknya mandek, mentok? Mungkinkah orang itu stres? Seberat apapun urusan dia, masalah dia nggak akan pernah stres. Kenapa? Rasulullah menjawab salamnya, sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi, ya habibi, ya habiballah. Ya, ini lafaz salawat cinta. Ya, salawat apa? Salawat cinta. Ya, salawat mahabbah. Lalu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Kalau ada waktu la haula wala 100 kali. Kalau ada waktu lagi hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, tutup titik di situ 450 kali. Sanggup nggak? Aslinya khotam ribat itu seperti itu aslinya. Dulu awal-awal saya begitu. Makanya kita ringkas, sudah didiskon itu sudah. Ya, cukup 4 ya. Fatihahnya 4 nabi, lalu mencakup semua nabi, 4 imam aulia, thariqah, lalu zikirnya 4 ya, 4 semua. Lalu digantilah supaya kolbunya zikir khafinya dapat, ya Latif dan ya Allah. Ya Latif dan ya Allah. Oke, silakan diamalkan ya. Jadi kalau minimal sekali seminggu lah diamalin ya. Bisa ngulangin yang tadi? Setelah syahadat dan Haikal Ma'arif, suratul Waqi'ah. Suratul Waqi'ah. Orang baca suratul Waqi'ah pasti diberkahi rezekinya. Rezeki itu ada 2, rezeki zahir dan rezeki batin. Rezeki zahir, rezeki batin. Apalagi tadi? Istighfar 100, tahlil 100, salawat 100. Lafaznya apa tadi? Salatu wassalamu alaika ya sayyidi atau ya habibi ya habiballah. Terus
Subhanallah bihamdi azim. Terakhir, la haula wala quwwata illa billah. Kalau sekali seminggu atau sekali sejumat, coba tambahin hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Sebenarnya ada tambahannya di belakang. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl wa lam yamsasum su' wa tabawu ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Itu penutupnya setelah dibaca 6 kali. Apa dibacanya 6 kali? Tapi nggak mesti dibaca itu. Itu wirid Imamuna Abul Hasan Asy-Syadzili. Wirid siapa? Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Oh, saya nggak tarekat Syadzili, nggak ada urusan. Ini bukan amalan kekhususan tarekat tertentu. Ini amalan sunnah yang diringkas para imam. Antum nggak mesti masuk tarekat Syadzili, nggak mesti. Tapi di Ribat salah satu tarekat yang diamalkan adalah tarekat Asy-Syadzili. Wa min kalamihi, apa kalam-kalam hikmah dari beliau? Sami'ahul Junaid, Imam Junaid. Maka kita dengan sanad silsilah tarekat kita sampai kepada Imam Junaid. Imam Junaid berhikayat. Apa kata beliau? Aku mendengar guruku Sari Sakti berkata, "A'rifu tariqan mukhtasaran qasdan ila jannah." Jalan pintas masuk surga. Mau masuk surga jalan pintas? Tapi ini pintasnya berat. Qala al-Junaid, berkata Junaid, "Ma huwa, apa itu wahai Tuan Syekh?" Jawaban beliau, kata Sari Sakti, pertama, la tas'al ahadan, jangan suka minta-minta. Ya. Iffah. Jadi suka apa? Jangan minta-minta illa, kecuali ada syaratnya. Punya anak yatim, punya yayasan yatim, itu satu bab. Lagi kena musibah, ya, mu'alaf nggak masuk. Mu'alaf sudah ada yang ngurus Baitul Mal, ya, maka mu'alaf yang kita minta itu nggak sudah sunnah itu, ya, atau dia menanggung orang lain sampai Allah mampukan dia sendiri, maka jangan selama-lamanya jadi penebar proposal, ya. Jadi kita di Ribat, kita kan sebenarnya belum bagi apa ya, belum masif-masif amat ya. Tapi ke depan kita mau bikin surau buat antum juga, bukan buat saya itu. Saya sudah cukup di Ribat, di mihrab saya sudah cukup. Cuma karena antum pro ta'lim, biar nanti mobilitasnya nggak terlalu banyak kemana-mana. Nanti kita ada surau insya Allah ya. Insya Allah, duitnya dari Allah. Nanti kalau semua jemaah Ribat baca zikir yang tadi, oh itu cepat itu, cepat itu ya. Insya Allah. Ya. Kemudian maka mohon Buya setiap Jumat itu khatam dulu zikir ini, baru zikir-zikir yang lain dengan kulhu ya. Khatam dulu zikir yang tadi itu 100. Mohon dimulai dari Jumat depan ya. Dan mohon dikhususkan hajatnya untuk kemajuan ribat dan mau ribat baik zahir atau batinnya, membangun batinnya murid dan membangun fasilitasnya para saliknya. Insya Allah. Tidak hanya di sini, yang tempat-tempat lain juga, kan ada beberapa yang sedang bangun. Lalu yang kedua, la ta'khudz min ahadin syai'ah. Jangan ambil punya orang yang bukan hak. Ya, kalau itu candanya itu tuh yang jaga dulu tuh. Ya. Ya, jangan bangun di situ ya, katanya. Kenapa? Tanah orang katanya. Wala yakun ma'aka syai'un tu'ti minhu ahadan. Wala yakun ma'aka syai'. Jangan sampai ada bersamamu sesuatu yang engkau memberi minhu ahadan. Maksudnya, jangan kamu simpan kewajiban zakatmu. Jadi jangan menunda-nunda bayar zakat. Dan jangan numpuk-numpuk harta, apalagi harta yang tidak bergerak. Wakafkan segera. Ya, wakafkan segera. Gak mesti keribat kok. Ini jangan buruk sangka lah ya. Kita banyak nolak wakaf orang, serius. Karena banyak kita nggak sanggup pegang. Karena di ribat itu, surau itu pilarnya harus ada mu'allim, murabbi, ada santrinya, lalu ada yang khidmat. Kalau nggak ada itu kita nggak terima.
Terima bangunan doang nggak? Kita nggak terima bangunan. Kita nggak tamak harta, tanah, dan bangunan. Ya, kita pegang nih Bu ya. Kita nggak ini. Duit sipan, jangan pelit berbagi. Ya, maka jangan kemudian dengan duit 1.000, 2.000 berburuk sangka kepada orang pengemis. Sudahlah ngasihnya 1.000, burung sangkanya 2 jam, bahkan 2 hari. Ya. Orang mengira kalau kita ini baik sangka, kita gampang ditipu. Siapa bilang? Rasulullah pernah ditipu gak? Rasulullah itu orang yang paling berbaik sangka setiap hari, setiap saat. Orang yang masyarakat ditipu itu orang cinta dunia. Ya, kena hujan? Belum, aman. Kalau nggak masuk sini, ya bapak-bapaknya mundur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti ada 3 ya. Jangan minta masuk surga, jangan minta-minta kecuali darurat. Yang kedua, jangan ambil hak orang. Yang ketiga, jangan menunda zakat sedekah. Jangan menunda zakat sedekah. Bahkan hadiah, jangan ditunda. Hibah, jangan ditunda. Ya, ada kesempatan segera kita kasih. Itu ya. Ini jalan pintas masuk. Orang begini maksudnya apa? Gak dihisap lagi. Apa yang mau dihisap sama dia? Ya, nggak pernah minta, nggak pernah ngambil punya orang, nggak pernah nyimpen yang mau dikasih ke orang. Apa yang mau dihisap dari dia? Jadi pas ketemu malaikat, oh kamu, ya sudah. lewat jenderal gitu, jenderal wali. Nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi mursyid untuk jadi wali Allah. Nanti jangan, ini rahasia kita ya. Nanti banyak mursyid nggak masuk surga loh. Terhalang gitu, sampai nanti diselamatin oleh guru-gurunya. Kenapa? Dia melakukan kebalikan ini. Kebalikan ini. Menyalahgunakan otoritas dia sebagai guru. Ya. Itu sebabnya di Ribat kita buat, mohon maaf, Dewan Irsyad. Ketuanya Buya Aldomi. Ya, wakilnya Buya Asfi. Jadi dia lagi. Anggotanya ada berapa Buya sekarang? 9, 10, 11? 19. Ya. Nanti yang Allah takdirkan mereka bisa menjadi pembimbing, nanti akan diijazahkan oleh beliau-beliau itu. Ya, nanti dibimbing terus, dimainkan terus. Karena mursyid nggak boleh gerak sendiri, dia harus jamaah. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku kalau berjamaah dia akan sesat. Tapi kalau mursyid dia sendiri. Bisa ya matanya kelilipan kan. Ya, nafsunya nanti bisa menggebu-gebu. Dia kira itu sir, ternyata ser-seran. Maka kalau Buyanya bertiga, was-was setan masuk, Buya datang satu lagi, kabur setannya. Insya Allah itu makanya kita buat model begitu. Tapi kalau emang takdir, walau nanti. Ya, kita doain aja, semoga doain kami ini terjaga juga ya. Yang penting guru, mursyid, tidak nabi, tidak dijamin terjaga dari dosa. Kalau antum bilang, masa mursyid begitu? Nah, gini aja ngomong. Kamu jadi nabi aja gitu. Keliru itu ya. Guru mursyid bukan seorang nabi. Ya. Idza fatani juz'un min wirdi la yumkinuni an aqdiyahu abada. Ini prinsip beliau, ini prinsip Imam Syarif Sakti, sehingga beliau menjadi seorang yang istiqomah berwirid. Nggak kayak antum ngambil rukhsah terus. Ya, apa kata beliau? Apabila aku kelewat wiridku, apa yang disebut wirid? Amalan yang sudah dirutinkan. Ada wirid harian, ada wirid mingguan, maka ngaji di Ribat itu bagian dari wirid mingguan. Bagi orang yang tinggal di luar Ribat. Yang tinggal di dalam Ribat itu disebut wirid harian. Maka ngaji itu bagian dari wirid. Itu wirid asyraful aurat, wirid tertinggi.
Jadi jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal karena kalau sekali nggak datang itu artinya kosong, nanti dimasuki suatu. Jadi ini kenapa Wadab, mohon maaf ya, ikhwan akhwat ribat nih ada beberapa yang datang terus nggak datang. Sekali dia nggak datang, besok dia malas datang. Itu hebatnya syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Jangan sampai, jangan kegoda. Jadi kalau ada yang pernah begitu, lawan lagi. Ya. Guru itu marahin bukan karena dia benci, tapi karena dia sayang. Tapi saya pernah marah nggak mantuk? Sering ya? Enggak ya? Orang begini marahnya marah sayang ya. Apalagi buya-buya ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa kata beliau? Jika ada wiridku tertinggal, tidak mungkin aku qadha. Tidak mungkin aku qadha. Maksudnya apa? Tidak mungkin aku qadha. Walaupun kita mengqadhanya, itu beda. Jadi dia tetap mengqadha wiridnya, tapi rahasia di waktu pagi nggak bisa ditemuin waktu diqadha di waktu zuhur. Amalan kita sepertiga malam terakhir ketinggalan ketiduran. Coba sholat witir ketinggalan. Kata Nabi, segera diqadha. Diqadhanya bisa sebelum subuh, bisa setelah subuh, bisa siang, sebelum zuhur, jangan lebih. Karena kalau sudah lewat zuhur, dihambar. Rasanya hambar. Coba mengqadha sholat witir di waktu duha, rasanya gimana? Aneh nggak Bu ya? Sholatnya ganjil, waktunya aneh ya? Itu aneh banget. Tapi mesti dilakukan. Mesti dilakukan, ya. Oke. Terus man arada ayyas lama dinuh. Siapa yang selamat agamanya, siapa yang ingin selamat agamanya, wa yastariha qalbuh wa badanuh. Nih pengen semua nggak? Agamanya selamat, badannya selamat, pikirannya selamat, hatinya lapang. Ribet banget ya. Amin. Bener ya? Alhamdulillah. Itu karakter kajian kesufian. Sufi itu memang memanjakan murid ketika ngaji. Tapi kalau riyadhah gak ada manja. Kalau riyadhah baru digencet. Tapi ujiannya lain dengan ujian Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Itu thariqah lain. Kita menyebutnya sekarang thariqah qadiriyah, atau malamatiyah kah, thariqah jazbah kah. Emang begitu. Agak beda, jadi perasaan dibikin gundah gulana, hati jadi bertanya-tanya, pikiran menjadi melayang kemana-mana. Itu thariqah Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Maka selevel Nabi Musa bisa kemudian gak sabar lalu bertanya sebelum saatnya. Betul nggak? Padahal perjanjiannya tidak boleh bertanya sampai selesai. Selevel Nabi Musa begitu. Pantaslah orang-orang ini nggak kuat Bu ya. Kita nggak tahu juga kita kuat apa nggak Bu ya. Apa kata beliau? Jika kamu ingin agamamu selamat, kolbumu rehat, badanmu senang, wa yaqillu ghammu, beban pikirannya sedikit. Falyatazilin nas, maka lakukan satu riyadhah para sufi, yaitu uzlah dari orang-orang tertentu. Jadi ada kadang-kadang kita harus menahan diri supaya tidak terlalu terjun ke satu tempat, tidak terlalu masuk ke satu komunitas. Ya, hati-hati. Ya, kalau ingin agamanya selamat, dadanya lapang, badannya juga oke, dan beban pikirannya enggak ya. Lianna hadha zamanu uzlah wa wihdah. Ini zaman beruzlah, menyepi, dan berwihdah,
alone, ya, sendiri. Sudah sanggup begitu? Nah, kalau nggak sanggup, minimal sehari itu menyendirilah sejam 2 jam. Pagi setengah jam, sore setengah jam, malam setengah jam atau 1 jam. Ya, cobain ya. Jadi kita harus punya me time. Ya, betul. Betul istilahnya begitu. Me time itu bukan istilah alay, itu istilah sufi itu. Bahasa Arabnya uzlah wa wahdah. Zaman uzlah, waktu uzlah dan menyendiri. Kalau mau nulis paper, kalau kita masih ngobrol nongkrong jadi nggak? Nggak jadi. Ada kerjaan, project, mesti dikarantina dulu kan? Mengkarantina sendiri. Ini Buya Aldomi kan habis mengarantina sendiri. Jadi alhamdulillah ribat ada terus orangnya. Buya Aldomi mulu. Tahu-tahu masuk bawa laptop kan. Dulu saya begitu juga. Kalau di ribat tuh sering nulis saja kerjaannya. Sekarang alhamdulillah ada yang lanjutin. Alhamdulillah. Jadi kalau ingin rehat, agamanya selamat, pikirannya ini, jangan terlalu terobsesi masuk ke banyak pergerakan, ke banyak thariqah, ke banyak mazhab dan manhaj, ke banyak komunitas. Ya, oke. Pasti galau antum. Kalau nggak kuat, mundur aja ya. Kembali ke bab ngaji. Masuki ikuti thariqah mu'tabarah. Thariqah mu'tabarah kan lagi ramai juga sekarang. Tapi kita nggak masuk yang itu ya, yang lagi bertengkar-tengkar itu ya. Itu masalah organisasi itu. Kullu dunya fudul ila khams khisal. Semua dunia itu berlebihan kecuali 5 hal. Khubzun yushbi'uh, makanan kalau di sini roti, dulu roti gandum. Sampai hari ini orang Arab makan kalau di Aceh itu roti canai ya. Nah, itu namanya apa sih sebenarnya? Cane ya? Cane. Itu bahasa India kali ya. Nah, itu dari gandum. Cuma itu sebenarnya kalau untuk orang diet tidak dianjurkan karena dia sudah olahan. Jadi nabati itu yang terbaik adalah aslinya. Kalau dia sudah olahan, yang banyak masuk itu negatifnya. Kalau gandum atau padi itu yang banyak masuk karbonya. Orang banyak makan karbo pasti ngantukan. Kalau Bu Yasmi ngantukan karena kebanyakan ngajar. Kalau antum kebanyakan makan, ya beda. Maka kita nggak bangunin, tadi biarin aja ya. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana. Wa ma'un yurwih, air yang bisa menyegarkan dia. Kalau kalau ujian apa ya? Para dokter nih biasanya mengatakan kalau kebutuhan laki-laki, perempuan minum setiap hari berapa, Bu Dokter? Ini ada 2 Bu Dokter nih berapa? Benar 8 liter. Apa itu iklan Aqua? 2 liter. 2 liter. Oh gitu. 8 gelas, sorry. Itu gimana cara baginya tuh? 2,5 liter. Waduh, lama ribet berbeda pendapat ini. Karena beda pendapatan. Tapi kalau riyadhah, minum jangan banyak-banyak. Apalagi setelah makan jangan langsung minum. Ini tips kalau lagi nanti suluk ya. Kalau lagi, kan kita ini kebiasaan kalau makan harus ada minum depannya. Nggak, jarak dulu agak 10 menit, 15 menit biar diolah dulu sehingga yang perlu diambil oleh badan kita diambil, lalu air masuk setelah itu dia nggak mengganggu metabolisme perut. Jadi mursyid harus paham itu, Bu ya. Kalau nggak nanti muridnya disuruh riyadhah tapi pola makannya nggak bener, akhirnya banyak salik itu sakit waktu suluk. Nah itu akibatnya ya. Mesti belajar walaupun bukan kepakaran dia, tapi dia bertanya kepada ahlinya. Wa ma'un yurwihi, air yang menyegarkan ya.
Ternyata air itu beda tempat, beda kualitas ya. Air Matraman ya jangan diminum lah, mesti air galon aja. Ini semuanya air galon nih kita pakai, jangan air keran diminum di sini ya. Ini kita lagi mencoba mempelajari air di Ribat Surau Ribat yang di Buaran itu kualitasnya bagus atau tidak. Kalau bagus, air wudhunya nanti boleh diminum. Nanti kita pakai satu alat yang oke, yang nggak terlalu mahal, ya, karena itu daerah saluran air, di bawahnya ada saluran air, ya. Kalau ya nanti bikin air Ribatnya di situ, sulingnya, ya nggak ada jual, dia cuma ini aja, membayar, nggak bayar sih, menukar serelanya. Bisa jadi satu kardusnya 1 M gitu bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wasaubun yasturuh, pakaian yang dipakai untuk menutupi aurat. Wabaitun yukinnuh, rumah yang meneduhinya, menjaganya. Wa ilmun yasta'miluhu, ilmu yang dia amalkan. Berarti, coba perhatiin, 5 hal yang berlebihan, makanan yang tidak mengenyangkan dibuang-buang, makanan berlebih dibuang-buang. Yang kedua, air yang antum minum ditinggal. Ini kayak gini nih ya, disisain dikit, orang mau minum kan juga jijai juga ya, habisin minumnya ya kalau udah ini. Terus apalagi pakaian yang ya, apalagi perempuan ini kan jilbabnya masya Allah harus ganti terus gitu. Bajunya juga biar kelihatan, kan siapa juga yang merhatiin jilbabmu ya, orang nggak hafal juga lah jilbabmu itu ya, bajunya baju apa gitu nggak apa. Saya dari kemarin juga bajunya itu aja, sarung dari kemarin itu aja ya Bu ya. Apalagi kopiah, Bu ya, itu aja kopiah kita. 1, 2, 3 gitu aja ya. Bait yukinnu, rumah yang ditempati. Waduh, gawat juga nih ya, kalau rumah nggak ditempati. Apa tuh Bu ya? Wa ilmun yasta'milu, ilmu yang diamalkan. Berarti ilmu yang nggak diamalkan, nggak usah lah. Amal itu dimulai dari kolbu, amal kolbu dulu. Bukan semua harus dipakai sholat zikir itu lain cerita. Kalau itu udah cukup di hukum fikih, ya. Ya, sepertinya kita ini masih kebanyakan fudulnya ya. Makanya alhamdulillah ini setiap kali selesai ngaji makanannya hilang semua. Karena dulu awal-awal ngaji di sini makanan numpuk. Loh, kalau dulu kan kita ada santri yang nginep di tempat kita tinggal. Jadi kalau selesai ya itu berkah buat yang tinggal. Sekarang yang tinggal sini satu aja kucing, habis itu tikus, habis itu apa ya, semut lah nggak masuk. Nah, selebihnya jin ya, sama malaikat. Jin malaikat nggak makan begituan soalnya. At-tawakkul al-inkhila min al-haul wal quwwah. Apa yang disebut tawakal? Tawakal itu bukan merbalas-malasan. Tawakal itu bukan meninggalkan pekerjaan. At-tawakkul al-inkhila min al-haul wal quwwah. Engkau menanggalkan perasaanmu bahwa dirimu punya kekuatan, punya daya di sisi Allah. Berarti tetap kerja. Yang mau keluar kerja nggak usah kerja dulu, nggak usah keluar dulu, kecuali sudah ketemu yang lebih baik. Ya, saya bosan. Emang dunia ini nggak membosankan? Dunia ini emang membosankan. Lalu kenapa ngaji itu nggak bosenin? Karena ngaji itu bagian dari akhirat. Maka disebut belajar dan zikir itu riyadul, taman surga. Surga itu akhirat bukan? Jadi jika ingin merasakan nikmat alam akhirat yang didahulukan, ikuti 2 majelis. Majelis zikir, majelis ilmu ma'rifat. Kalau ilmu fikih hanya bagi orang tertentu. Kalau ilmu ma'rifat bisa dinikmati semua orang. Orang awam juga bisa menikmati. Karena setiap kita punya ruh, dan ruh kita bersumber dari ayah yang sama. Ya, Abul Arwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wara'a, belum lagi. At-tawakkul inkhila' min al-hul wal quwwa arba'. Pengen jadi wali Allah? Wali abdal, sederajat di bawah wali kutub. Satu derajat di bawah wali kutub disebut wali abdal. Ini caranya, thariqahnya kata beliau. Satu, istiqsa'ul wara. Memaksimalkan wara. Apa arti wara? Meninggalkan perkara yang boleh, khawatir terjebak kepada yang tidak boleh. Ngomong kebanyakan, tahan. Ya, melihat sesuatu yang boleh, jangan berlebihan, takutnya lalai. Taqlil ta'am wal kalam wal fikra, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu wara. Jadi apa yang disebut wara? Bukan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang boleh. Kalau itu haram, ya itu wajib ditinggalkan. Itu bukan wara, ya. Da al-wara'u ruknut taqwa. Perhatikan. Ini nggak ada di kitabnya. Ada. Wara itu rukunnya takwa. Tanpa wara, takwa batal. Takwa itu pekerjaan kolbu. Ya, wara itu ekspresi takwa. Takwa itu artinya menjaga kolbu. Menjaga kolbu mesti jaga yang zahir ini. Maka menjaga yang zahir ini dari yang yang subhat, itu bagian dari at-taqwa, dan pilarnya adalah al-wara. Terus yang kedua, tashihul irada. Apa arti tashihul irada? Tashih, meluruskan. Al-irada, kehendak. Bahwa kehendakmu mesti tunduk dalam kehendak Allah. Itu disebut tasihul. Barulah sah disebut murid. Berusaha melebur kehendak kita dalam kehendak Allah. Maka jangan lawan takdir. Jangan lawan kehendak Allah. Jadi kalau sudah terjadi, terima. Ridhoi, jangan ngomong gini, coba kalau saya, berarti sudah bab ridhonya sudah hilang. Oke? Tasihul irada. Ya. Jadi kapan orang disebut murid? Jika dia melebur kehendak dia dalam kehendak Allah. Jika itu sudah lebur mutlak, baru disebut murad. Baru nanti keluar nama kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kitab Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang ketiga, ini yang paling penting, salamatus sadr. Dada yang terlepas dari penyakit-penyakit kolbu. Penyakit kolbu apa aja? Sombong, iri, dengki, apalagi hasad tuh, iri, dengki, riya, ujub. Apa arti ujub? Ujub itu memandang amal diri. Apalagi? Suzon, apalagi? Nggak ridho. Oke, betul. Ya, nggak sabar. Berarti nggak ridho, nggak sabar itu bahasa Arabnya apa? Al-ghadab. Suka marah, suka ngamuk, suka tersinggungan. Itu penyakit kolbu. Yang sebenarnya bukan di kolbunya, tapi pada nafsiyah yang nempel kepada kolbu. Ya. Salamatus sadar. Jadi mulai sore ini coba latih diri kita nggak berburuk sangka kepada kawan, kepada pasangan, kepada guru. Ini ada orang murid buruk sangka ke gurunya, Bu ya. Gimana mau dia sampai usul kepada Allah? Dia aja curiga sama gurunya. Ya, hati-hati. Hamba-hamba Allah harus sanggup. Katanya pengen jadi wali abdal. Yang keempat, an-nasihah, ketulusan khidmat kepada mereka. Jadi nasihat itu bukan ceramah, nasihat itu ketulusan khidmat.
Jika guru dengan lisannya, pemimpin dengan kepemimpinannya, rakyat dengan doa-doanya, ya. Terus, Allahumma ma'azabtani bi syai' fala tu'adzibni bidzullil hijab. Ya Allah, ya, selama Engkau tidak mengazabku dengan sesuatu pun, maka jangan azab aku dengan hinanya bizillil hijab, dengan kehinaan hijab. Ternyata hijab kepada Allah itu termasuk siksaan bagi wali kutub. Kalau bagi kita senang ya, ya biar terhijab aja dulu gitu ya. Enggak, hijab itu ada dua, ada hijab nur, ada hijab zulumat. Dua-dua ini hati-hati. Hijab nur itu ilmu ibadah, thoriqoh, punya thoriqoh, berijazah, bersanad, udah ditalkin, itu hijab semua itu. Tapi hijab cahaya, punya hafalan, ya, punya wiridan, itu hijab. Tapi hijab cahaya, jangan sampai terhijab oleh wiridnya. Maksudnya jangan merasa bangga dengan wirid-wirid itu. Apalagi udah khidmat misalnya ke, ya, jadi Bang Do ini ditemui oleh salah satu khidmat Ustadz Fulan. Udah ketemu 3 kali ngomong gini, kenalin saya tim khidmatnya Ustadz Fulan. Kita pindah tempat, dia begitu lagi ngomongnya kurang sama. Kenalin saya tim khidmat. Artinya dia pengen dapat tempat khusus dengan cara jual nama gurunya. Terus yang ketiga begitu lagi, tapi ini orang kan agak suai dikit orangnya. Ya, apa jawabannya? Terus kenapa katanya? Astagfirullahaladzim. Coba dia nahan dikit, kan kebuka hijabnya. Sayangnya dia waktu itu nggak tahan, ya, nggak sabar. Ya, itu bagian dari salamatus sadar. Itu ujian. Saya kalau khidmat ke Ustadz Fulan nanti begitu nggak gitu? Insya Allah dia nggak begitu sih. Ya, nggak tahu kalau diam-diam ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada euforianya loh khidmat ke guru tertentu itu, atau ngaji ke ustadz tertentu itu ada euforianya, dan itu hijab. Bikin kita sombong, ya. Pasang status lagi ngaji sama Bu Aldo, lagi ngaji di Ribat nih. Enggak begitu kita ya. Walaupun kita menciptakan suasana keluargaan, nanti ada family gathering tanggal berapa Bu ya? Oh, bulan depan ya, 21. Ya, kalau sudah ikut juga jangan merasa gimana-gimana, biasa aja. Ya, yang selamat itu cuma yang Allah tulis selamat di sisinya, bukan selamat datang. Wasuila anil akal, dia ditanya mengenai akal. Faqala ma qamat bil hujjatu ala ma'murin wal manhi. Apa itu akal? Akal yang menegakkan hujjah terhadap perkara yang diperintah ataupun dilarang. Maka orang yang sudah nggak bisa menahan dirinya dari yang dilarang, tidak mampu menganalisa sesuatu yang diperintah Allah, berarti akalnya fi syai', akalnya bermasalah. Ya, dan wali yang dicabut akalnya wali apa? Wali majzub. Kalau wali malamatiyah akalnya sempurna, cuma dia lagi memerankan sesuatu yang bikin orang nggak sadar dia itu siapa, ya. Arba' khisal tarfa'ul abdu. 4 hal tarfa'ul abda, ya. 4 hal yang dapat mengangkat derajat hamba. Kita ini hamba bukan? Ada 4 hal yang Allah akan angkat kita asbab dia. Jadi ini kayak sayap, ya. 1 ilmu, 2 adab, 3 amanah, 4 iffah, menjaga kehormatan, wibawa. Iffahnya seorang alim itu ketika dia menjaga kehormatan ilmunya. Dengan cara apa? Tidak meminta-minta dan tidak terlalu banyak kalam bukan pada tempatnya.
Kalau saya lagi duduk begini, amalnya yang terbaik diam atau bicara? Kan lagi mengamalkan taklilul kalam, Bu, ya, menyedikitkan kata-kata. Jadi pegang mic terus diam gitu. Itu namanya akalnya qasir, akalnya berkurang. Ya. Jadi ada 4 apa yang membuat hamba naik? Ilmu, adab, amanah, ifah. Kalau kurang, dia berkurang. Kalau dia ilmu doang, ya orang kampus ilmu aja. Profesor, doktor, ilmu aja. Sekarang jadi profesor itu tunjangannya gede. Sebulannya berapa puluh juta, Bu, ya? 20. Wow. Dikit itu, Bu, ya. Capek-capek nulis, ngajar tiap hari, 20 juta doang sebulan. Emang ilmu bisa dibayar dengan 20 jeti? Saya menganggap itu penghinaan terhadap ilmu. Kalau ada profesor yang menganggap ilmunya dapat dibayar dengan 20 juta tunjangan sebulan. Dikit itu, gak pantas. Orang ceramah-ceramah biasa aja bisa lebih dari itu. Masa profesor yang berilmu, sebulan ngajar tiap hari, nulis jurnal, dan itu berdarah-darah, hanya 20 juta, terus dia bangga. Terus ngeliat dosen biasa, dia ngeremehin. Saya paling gajinya 5 juta, saya paling 10 juta. Gaya benar gitu ya. Ada profesor begitu, ya. Kalau ketemu nanyain mulu, kamu gajinya berapa? Nanyain mulu. Astagfirullah, kan? Itu dosen astagfirullah, itu profesor astagfirullah. Apalagi antum, kita nggak memaharkan talqin. Ini buya-buya ini kalau mahar talqin, waduh, udah kaya tajir bener, melintir sudah ini buya-buya ini. Tapi haram hukumnya memaharkan talqin. Kenapa? Talqin itu isinya membimbing supaya nama Allah yang suci masuk ke dalam kolbu murid. Karena dia sekali masuk nggak boleh keluar lagi, nggak boleh keluar lagi. Ya. Dan itu mahal. Si gurunya nggak boleh cinta dunia. Si muridnya sedang berusaha keluar dari cinta dunia. Masa ditalkin sama orang yang cinta dunia? Berarti dia mentalkinkan cinta dunia ke dalam kalbu muridnya. Akhirnya kalbu muridnya bertambah penyakitnya, bertambah cinta dunia. Auzubillah summa auzubillah. Tidak cinta dunia bukan berarti nggak boleh pakai fasilitas dunia. Boleh. Imam Syazili boleh disebut imam sufi terkaya. Tapi setelah dia pindah ke Alexandria, sebelumnya dimiskin sekali. Imam Syazili hidupnya susah sekali, makan susah, dikafir-kafirkan orang. Tapi Allah memberi dia ilham, kamu pindah ke Alexandria. Pindah Alexandria, langsung dia menjadi wali paling tajir, melintir. Setiap tahun umrah, apa haji. Kalau orang setiap tahun haji itu kaya apa kismin? Miskin apa kaya? Kaya. Orang kaya aja belum tuh haji tiap tahun. Man lam ya'rif qadran ni'mah salabaha min haitsu la ya'lam. Nah, ini banyak terjadi pada orang yang ngaji, mengambil tarekat, ngambil talqin, dia remehin itu. Apa kata beliau? Sari Sakti, man lam ya'rif qadran ni'am, yang tidak mengerti besarnya nilai nikmat, nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat berjamaah, nikmat bertarekat, nikmat talqin zikir, nikmat dapat berkhidmat, salabaha, maka dia akan menghancurkan nikmat itu sendiri min haitsu la ya'lam, di saat yang dia tidak sadar. Jadi kita ini menghancurkan nikmat yang Allah beri, tapi kita nggak sadar. Ya, kapan orang mulai menghancurkan? Kalau dia nggak ngerti. Itu sebabnya orang suka ngeluh. Ya, saya masih ingat waktu saya kuliah dulu, kita nggak PNS loh, dan kita nggak mau jadi PNS. Kawan saya rata-rata PNS. Ini mohon maaf kepada yang PNS. Anda kok begitu? Ya. Dapat beasiswa, itu ngeluhnya setiap hari. Dan ngata-ngatain pemerintahnya tiap hari, padahal dia orang aparat pemerintahan. Betul, emang berat. Dana beasiswanya telah turun. Waduh, ngeluhnya tiap hari. Apakah menyelesaikan masalah?
Nyelesain masalah nggak orang ngeluh tiap hari? Justru kita gabut ngeliat orang begitu dan stresnya dia nular sama orang. Dan kita enak ketemu orang begitu. Tiap hari ngeluh, apa nih pemerintahnya nggak beres, masa beasiswa kita nggak diberi, cowok gitu. Ya ganti kelamin aja ya. Akhirnya apa? Dia ketika dapat dia nggak bersyukur. Dan banyak yang gagal meneruskan kuliah. Ya. Kalau orang belajar itu memang harus hemat, dia nggak boleh hidupnya nggak boleh lebih dari keperluannya. Jadi kalau antum memang sedang ini lagi kuliah, itu harus memiskinkan diri lah, harus hidup sederhana, ya biar hidup itu survive ya. Orang survive itu kuat. Kalau nggak survive orangnya kuat. Jangan manja-manjaan. Dan yang kedua harus punya yakin. Yakin itu kalau bahasa kita nekat. Ya, ingin jadi orang sukses, modalnya nekat. Nggak ada lagi. Itu udah rumus sudah tuh. Harus nekat. Apa aja harus nekat. Nekatnya bil ilmi, dengan ilmu. Man hanat alil masaib ahraza sawabuha. Siapa yang tidak merasakan musibah itu berat? Kenapa musibah jadi nggak berat? Karena kenal siapa yang ngasih musibah. Ya, kalau dicubit nih Ismi nih baru nikah, kalau yang nyubit Ica balas kayaknya. Coba ya kalau dicubit sama si Andrean, balasnya pelukan. Hah? Ngaku ya. Kok ente tahu sih? Ngintip ya. Maksudnya apa? Karena kita kenal siapa yang nyubit. Cubitan sakit nggak? Sakit. Tapi karena kita kenal siapa yang nyubit, kita nggak balas nyubit, malah kasih sayang. Orang yang kenal siapa yang ngasih dia musibah. Siapa yang ngasih kita musibah? Musibah itu arti harfiahnya apa? Orang yang sedang ditimpakan, disentuh oleh Allah. Senang nggak disentuh Allah? Ya. Namun di Thariqah Syadziliyah ada hizib namanya Hizbul Bar atau Hizbul Kabir. Kalau kita diuji, kita minta. Ya. Doanya kalau diterjemah kira-kira gini. Ya Allah, jika Engkau uji kami, ujilah kami dengan kelembutan-Mu. Jika Engkau tegur kami, tegurlah kami dengan Rahman Rahim. Ya. Boleh pakai bahasa Indonesia kok ya? Boleh kan ya? Boleh lah. Yang penting doa itu kita mengerti. Maka siapa yang merasakan musibahnya sedikit, maka dia akan merasakan besarnya ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terakhir ya. Ini kita tahan di hikmah keberapa ini? Saya nggak ngitung. Qalilun fis sunnah khairun min katsirun fi ma'abidah. Amal sedikit tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak tapi bercampur bid'ah. Apa itu bid'ah? Kullu amrin muhdatsin yukhaliful kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas wal adillah. Ini berarti ini ijma'. Ini bid'ah versi Ahlussunnah, bukan versi Wahabi, Salafi dan kelompok lain. Bid'ah itu kullu amrin muhdats, segala perkara sesuatu yang baru, baik amalan lisan atau badan atau qalbiyah. Terus apa? Yukhalif, menyalahi dalil-dalil yang mu'tabar. Apa aja itu? Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil yang lain lebih dari 10. Ada uruf, ada maslahat, dan lain sebagainya. Ya, ada yang bertanya, apakah zikir Allah bid'ah? Ya salam, ente nggak baca kul wallahu ahad? Kul, katakanlah, bacalah
huwallahu ahad. Udah itu dalilnya. Gampang tuh. Jadi apa dalil baca hu Allah? Dalilnya kul, perintah Allah, dan perintah Allah hukumnya wajib. Oke, apalagi zikir Allah apa dalilnya? Itu juga yang dalil yang lain lah. Surat Al-A'raf ayat 205. 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Ingat Allah dalam dirimu. Nama Allah siapa? Ya Allah. Hu juga nama dia. Ya. Atau surat Taghabun ayat 8. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Allah dan fokuslah. Nama Allah siapa? Nama Tuhanmu siapa? Allahu Rahman Rahim. Itu dalil zikir Allah, Allahu ahad, ahad. Itu boleh ya. Jadi itu nggak bid'ah. Berarti kalau amalannya sesuai sunnah sedikit lebih baik daripada banyak ada bid'ah. Sekarang dibalik, beramal dengan sunnah banyak, lawannya apa? Jauh lebih mulia, lebih berkah, lebih selamat tentunya daripada, ya pastilah udah sedikit bid'ah lagi. Udah sedikit bid'ah. Maka ciri-ciri thariqah itu tidak bid'ah, dia bersanad kepada Rasulullah baik secara rohani ataupun secara syekh, dari mursyid ke mursyid. Itu ciri-cirinya. Ya, bid'ah itu bukan yang sesuatu yang diingkari satu kelompok. Bid'ah itu yang menyalahi dalil, bukan menyalahi seorang imam, bukan menyalahi Wahabi atau Syafi'i atau Maliki, bukan. Ya, berapa banyak amalan Imam Syafi'i yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah? Apakah disebut bid'ah? Kunut, hanya mazhab Syafi'i yang berkunut. Apakah bid'ah? Nah, yang mengatakan bid'ah itu orangnya sekolah lagi. Ya, sekolah usul fikih lah biar mantap. Atau talaki lah usul fikih dengan pakarnya. Oke? Jadi amalan-amalan selama ini bid'ah atau tidak? Bid'ah atau iya? Iya atau iya? Jadi masih bertanya-tanya, nama ruh itu bid'ah atau ada dalilnya? Kalau ada orang nggak percaya nggak apa-apa kan? Ya, saya punya ya satu kitab Ghunyah, 2 kitab Fawaihul Jamal, yang kedua kitab Bulughul Amani, ketiga kitab Ibriz, yang keempat Ibnu Sab'in, Risalah Ibnu Sab'in. Ada beberapa kitab lagi, ada Kusyairi, Asmaul Husna. Ya, itu yang saya ingat secara spontan. 7 kitab minimal. Dan imam-imam menyebut tentang nama. Menyebut tentang, oh maksudnya nggak begitu. Ya itu kan menurut Anda. Kita juga punya pembacaan sendiri dan kita bertanggung jawab dengan pembacaan kita. Ya. Dan pembuktiannya jelas. Imam Najmuddin Al-Kubra menyebutkan nama ruhnya dengan istilah Ismul Ghaib. Dan dia menyebutkan namanya. Terus kok ada kiai, dia nggak tahu terus dia bilang nggak ada itu. Harusnya dia cukup mengatakan apa yang Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian terhadap sesuatu yang kamu nggak tahu. Yang nggak tahu bilang nggak tahu, jangan bilang nggak ada. Beda tuh nggak ada dengan nggak tahu. Dia nggak ketemu, kita ada. Kita ketemu. Lalu terus plus dengan minus kan nggak nyambung. Kan nggak nyambung. Dia selama-lamanya mengatakan apapun yang kamu katakan saya nggak percaya. Terus gimana kita mau ini? Ini bab bukan untuk ente percayai. Ini bukan bab akidah. Bab nama ruh bukan bab akidah. Nama ruh perkara ma'rifat. Itu pengalaman rohani. Kalau nggak percaya tidak mengurangi iman, tapi ma'rifat ente kurang. Itu aja bedanya. Ya, Islamnya nggak berkurang, ihsannya yang kurang mantap. Kenapa? Sang sahibul ihsan Sayyidina Muhammad SAW menyebut dirinya dengan banyak nama. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Aqib, ya? Ana Mahi. Beliau menyebut namanya beragam.
Ana amanatun li ashabi itu nama juga itu. Ya, jadi itu ada dalil-dalilnya semua. Dan dalil ini tidak mesti disepakati orang. Dalil itu dapat dipahami oleh orang yang memang menyadarinya. Kalau ada orang nggak sepakat, kita nggak paksa orang untuk sepakat, ya. Kaifa yakillu amalun ma'taqwa. Bagaimana mungkin penutupnya? Bagaimana mungkin satu amal dianggap sedikit jika dia diiringi dengan ketakwaan? Wah, udah nggak sempat baca Mukhtasar ya, ya. Lanjut aja berarti ya. Kayaknya lebih seru ya. Al-umur thalatha. Nggak jadi terakhir deh, request Buya. Keadaanmu 3 aja, atau urusanmu 3 aja. 1. Amrun bana laka rusduh fattabi'hu. Sesuatu perkara, suatu masalah, kamu nyata pada dirimu bahwa itu lurus, bagus, benar. Kalau sudah nyata di hati dan pikiran kita bahwa itu benar, fattabi'hu, ikutin. Jangan berhenti. Jangan. Apa ciri-cirinya? Al-birru matma'annat ilaihil qulub. Kata Nabi, ini kalam Nabi. Indikator sesuatu itu benar, kolbumu tidak gelisah. Oke? Sudah kejawab masalah-masalahnya? Ngaji di riba, ngaji di mana? Rasain di kolbunya. Mana yang kolbunya merasa damai, tetap di situ. Kalau nggak damai di riba, cari yang lebih tenang. Nggak ada masalah juga. Kita kan tidak memenjarakan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Ya, yang ada Bu ya, kita masih nahan-nahan karena tempatnya nggak muat. Ya. Ini dulu kan cuma targetnya 30 aja, ini kok jadi berapa orang ini? Ya, semoga tetangga tidak marah dengan parkirannya ya. Sebenarnya kalau antum mau ke sini nggak pakai mobil diparkir depan-depan, ini berapa aja boleh masuk. Ya, tapi datangnya pakai kendaraan umum ya. 200 juga saya biarin masuk sini. Cuma kan nggak semuanya bisa begitu, kadang-kadang ada yang bawa barang, mau gimana lagi? Ya parkirnya di mana tuh yang bawa barang tadi itu? Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, amrun bana laka ghayyuh fajtanibhu. Sesuatu hal jelas dalam batinmu, pikiranmu, qalbumu bahwa ini menyimpang. Kalau sudah begitu, fajtanibhu, hindari dia. Ijtanaba dari kata junub, janab, sampingkan dia, jangan taruh di depan, gitu ya. Wa amrun yang ketiga, ashkala alaika, ada perkara, urusan atau objek ketiga, sesuatu yang muskil, masih bergantung di dalam pikiranmu. Faqif indahu waqilhu ilallah. Jangan komentar. Nah, ini termasuk tentang nama ruh, maqamat, ya, tentang Imam Mahdi, ya, tentang wali kutub, wali ghaus. Kalau ente nggak sepakat kan nggak masalah. Meyakini seseorang itu wali kutub, wali ghaus itu bukan bab iman, itu bab ma'rifat, tentang knowledge yang kita punya. Yang mengatakan dia wali kutub itu keilmuan kita, bukan taklid kepada orang. Karena wali itu jadi wali dengan ma'rifat. Nabi jadi nabi karena wahyu syariat. Beda tuh? Ya. Jadi mengenal wali ya harus dengan apa mereka jadi wali itu, yaitu dengan ilmu dan ma'rifat. Dan boleh jadi ada klaim, orang mengklaim gurunya wali kutub, kutub gak ada masalah. Dan itu tidak dosa, tidak sesat. Ya, yang mengklaim gurunya wali kutub nggak apa-apa. Kata Imam Syarani, yang minimal guru kutub di tempatmu. Ya, kutubul majalis, kutub di majelisnya. Karena kutub itu skopnya besar. Ya. Jangan dipelesetin Bu ya. Kutub kupret. Jadi kalau ada persoalan yang kamu masih bingung, ashkala alai faqif indahu wa tawakkal ilallah. Maka tawakuf itu artinya apa? Tidak cenderung menyalahkannya, tidak juga menolaknya. Serahkan perkaranya kepada
Allah, ya. Beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika Nabi menceritakan beliau Mi'raj, itu mereka ada yang memakai bab ini. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar enggak. Beliau tahu Nabi Muhammad itu pasti benar, maka dia langsung mengatakan, oh kalau Muhammad pasti benar. Dan mereka tahu bahwa Abu Jahal itu pasti jahil, kazab, maka mereka tinggalkan. Tapi ada sekelompok sahabat ragu, loh kok iya ya, betul juga kata Abu Lahab ya. Tapi Nabi Muhammad masa bohong? Abu Lahab benar, Abu Jahal benar. Karena nggak mungkin secara logika mereka perjalanan semalam sampai ke Al-Quds. Tapi Nabi Muhammad kan nggak pernah bohong 40 tahun. Masa sekarang jadi kazab, jadi pembohong, jadi gila gitu. Kan Abu Lahab nih punya target menggila-gilakan Nabi. Jadi menuduh Nabi gila atau kazab, pembohong. Nah, ada sekelompok sahabat kemudian tawakuf. Ya, itu salah satu sahabatnya Mut'im, siapa namanya dia? Mut'im bin Hadi, siapa namanya? Nah itu dia salah satu sahabat yang tawakuf, tapi kemudian dia kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Wal yakunillah dalilak, wal yakunillahu dalilak. Jadikanlah Allah sebagai dalilmu. Sudah bisa belum jadi Allah jadi dalil? Allah itu ngasih petunjuk kemana? Ke dalam kolbu, maksudnya jadikan kolbumu dilatih dengan istikharah, dilatih dengan zikir, jangan banyak was-was. Ini was-was istikharah, ya hasilnya was-was. Zikir dulu, hilangin was-wasnya, baru istikharah. Lalu doa istikharah itu doa pematah semua was-was. Kita nih bernafsu menginginkan sesuatu, apa doanya? Ya Allah, jika ini baik bagiku, agamaku, duniaku, akhiratku, menurut Engkau, maka permudahlah dia, dekatkan aku kepadanya, dan dekatkan dia kepadaku. Jika tidak, kita suka sama barang nih, tapi kita katakan ini cara mematahinnya. Ya Allah, jika ini buruk menurutmu, untuk diriku, agamaku, duniaku, dan akhiratku, tolong cabut rasa ini, jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya. Nah, sanggup nggak baca begitu? Itu kayak orang lagi nyembelih badannya sendiri. Itu semacam operasi amaliatul jarahiyah, apa ya? Ya, kayak bedah. Orang dibedah, ada cancer dalam dirinya, dikeluarin tumornya atau cancernya. Itu kayak, jadi doa tadi itu seperti nyayat, terus diambil, sakitnya bukan main, tapi habis itu sembuh. Insya, udah begitu belum kalau punya masalah. Maka kata Nabi, idza hamma ahadukum, jika kamu kepikiran sesuatu bikin kamu gundah gulana, gelisah, wudu yang benar, sholat 2 rakaat, lalu baca doa yang tadi. Dimulai dengan memuji Allah, syahadat, memuji Allah, sholawat, lalu kalimat yang tadi nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita aja, bahasa pribadi kita dengan Allah. Allah mengerti semua bahasa. Itu cara untuk memutus nafsu kita kepada sesuatu. Ya, nah, itu yang disebut wal yakunillahu dalilak. Jadikan Allah yang mengendalikan kolbumu sebagai dalil. Waj'al faqraka ilaihi tasta'in amma siwa. Jadikan dirimu selalu memerlukan, membutuhkan Allah, berharap kepada Allah, berharap perhatian Allah. Dengan itulah tasta'in amma siwa. Dengan cara itulah kamu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 2 lagi ya, al-adab terjemahanul akal. Adab itu translatornya akal. Maka faman, ini tambahan dari saya, faman hasuna adabuh kamula aqluh. Siapa yang bagus adabnya, sempurna akalnya. Fa'aqalul aqilin Sayyidina Muhammad SAW. Maka orang yang paling sempurna akalnya adalah Nabi Muhammad SAW, karena adabnya paling baik. Bayangkan orang jahil, Nabi tetap santun. Antum bisa gitu nggak? Bisa nggak orang jahilin kita tapi kita santun? Arab Badui itu adabnya nggak ada. Masuk masjid udah ngelangkahin, sebelum masjid ninggalin bekasnya
dia buang air kecil berdiri, udah buang air kecil berdiri lagi. Kemana? Ke tembok lagi. Dan Nabi mengatakan, biarin, dauhu, biarkan dia. Ada yang sanggup begitu? Oh, kalau di sini ada yang coba begitu, langsung antum ambil pentungan. Sahabat juga begitu, sahabat dalam memukul dia. Bayangin orang lagi buang air kecil terus ente ganggu. Ketika dia mutar nanti gimana tuh? Maka Nabi adabnya bagus sekali, ya. Itu orang cerita ke kampungnya, Muhammad itu, aku pipisin masjidnya. Dia nggak marah-marah, kata orang kampungnya, masa iya? Nanti kita mau, akhirnya orang Badui itu datang banyak-banyak ke Rasulullah dan mereka syahadat ke Nabi Muhammad SAW. Asbab mengalah, ya. Itu yang ada yang datang ini, Nabi diinterogasi sama dia, ya Muhammad, wih ngeri kali dia ngomongnya, ya Muhammad, betulkah Allah memerintahkan kamu sholat 5 waktu? Ya Muhammad, Allahu amaraka bi 5 salawat, Allah amaraka bi zakah, begitu kalimatnya. Nabi diinterogasi karena ternyata di kampung dia datang pendakwah dari Rasulullah. Jadi Nabi itu nebar pendakwah. Ribatnya nanti insya Allah juga akan ada di Dewan Irsyad nih yang bertugas kemana-mana nanti, ya. Insya Allah siap bertugas dawam, ya. Ujiannya lagi berat dia, galau Al-Galawi, Dawamul Galau. Tugasnya dakwah keluar. Orang Arab Badui ini, ada Badui yang sedikit terpelajar, tapi yang nggak ada adabnya begitu. Kalau sahabat Nabi berani nggak gitu ke Nabi? Ya Muhammad, betul nggak ente diperintahin Allah? Berani nggak gitu? Coba ente nanya mana begitu? Apa kita aja nggak berani, apalagi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'aksar man yasifu sifa wa aqal man yufiku fi'luhu sifatuhu. Menilai orang itu bukan dari sekedar penampilan, tapi aqallu ma yuwafiq fi'luhu sifatahu. Ketika fi'il dan sifatnya itu nyatu. Fi'il dan sifatnya, maksudnya ma'aktsara man yasifu sifat, ya. Sungguh banyak yang mensifati dirinya dengan suatu sifat. Aku nih ikhlas loh, gitu. Coba cek nanti, bener nggak ikhlas? Orang ikhlas tuh nggak mengeluh dan nggak nyebut-nyebut jasanya. Gue ikhlas gitu. Ternyata sedikit gak dihargai temennya. Gue tuh ikhlas sama dia, tapi dia gak menghargai. Itu bukan ikhlas namanya, ya. Itu namanya ingin cari perhatian makhluk, bukan ikhlas. Sama guru juga begitu. Ini latihan kita nih, Bu, ya. Ada orang udah kita ajar bertahun-tahun, tiba-tiba nusuk di belakang, ya. Kita nggak boleh ngomong gitu. Aneh itu loh, udah ngedidik ya sekian tahun gitu. Iya. Astagfirullah. Ini karakter mursyid. Aqwal quwwah ghalabatuka nafsak. Sekuat-kuat orang yang paling kuat punya kekuatan ketika seseorang mampu mengalahkan hawa nafsunya, egonya. Ini saya menerjemahkan nafsu itu dua, hawa nafsu, keinginan rendah, yang kedua ego. Apa? Yang paling berat itu bukan nafsu, ego. Betul nggak? Keakuan. Yang boleh mengatakan aku pada hakikatnya hanya, maka khidmatlah di mana bisa khidmat. Bisa di masjid, bisa di musola, di surau, di ribat, di majelis, di zawiyah. Khidmat kepada syekh, khidmat kepada orang-orang soleh, khidmat kepada kawan, kepada jamaah, khidmat. Dan habis khidmat lupain. Ya, itu caranya. Habis khidmat lupain. Maka nanti ketika kita bermasalah dengan dia masalah sama kita nggak ungkit jasa kita. Karena itu cara syaitan menggugurkan
semua yang kita sudah lakukan. Nah, itu ego paling berat. Inilah ambang batas tariqat ruhiyah dengan tariqat nafsiyah, keakuan. Orang yang disanggupkan Allah untuk melewati keakuannya, dialah yang diundang ke hadrah syuhudiyah, menyaksikan hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, waman ajiza an adabi nafsi, siapa yang tidak sanggup untuk mendidik egonya, nafsunya, karena an adabi ghairihi a'jaz, bagaimana mungkin dia sanggup mendidik orang lain? Ya, waman ata'a man fawqahu ata'ahu man dunahu, siapa yang taat kepada yang di atasnya, maka yang di bawahnya taat juga sama dia. Maka Buya-Buya ini kan menunjukkan kepatuhan juga kepada gurunya, sehingga murid-murid juga patuh ke beliau. Dan di atas kita lagi, guru-guru kita lagi, di atas kita lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepatuhan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtitam man khafallahu khafahu kullu syai. Siapa yang takut kepada Allah, segan kepada Allah, maka seluruh di alam semesta segan sama dia. Seluruh yang dalam semesta hormat kepada dia. Nah, pertanyaan aneh, antum takut kepada Allah seperti takuti makhluk? Ini nggak benar. Ini banyak juga nih. Oh, kalau gitu kita takut aja pada Allah biar dapat fasilitas, ditakuti makhluk. Nggak begitu. Fasilitas ini bukan tujuan. Tujuannya apa? Takut kepada Allah. Jadi ketika ada satu kalimat, perhatiin mana yang di situ media, fasilitas, mana yang di situ tujuan. Tujuannya mencapai rasa takut kepada Allah. Maka diberi fasilitas, dia ditakuti semua makhluk. Bahkan sampai sarungnya sini patuh sama dia. Imam Ahmad takut kepada Allah, lalu ditelanjangi oleh Algojo. Dan dia berteriak kepada sarung, wahai sarung, naiklah engkau, dan dia naik. Ada wali, dia lagi ngadain acara, jarang-jarang dia buat acara dan jarang-jarang dia minta, tiba-tiba mau hujan dan dia doa, ya Allah, saya sekali buat acara begini, masa kemudian hujan, ya Allah, tolong ya. Akhirnya hujannya berangkat dulu. Sekeliling dia aja, sekampung dia aja, selebihnya hujan. Itu sering ya, tapi jangan sering-sering pakai gitu, Bu ya. Nanti jadi pawang hujan, Bu ya. Ya, cukup jadi pawang kol, Bu ya, pawang murid. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, mengizinkan kita untuk terhubung kepada baginda Rasulullah SAW melalui rohaniahnya, melalui pewaris-pewarisnya, wabil khusus Imam Sarri seperti Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, salli ala tibbil qulub, salli ala tibbil qulub, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulub. Allahumma ya Allah yang maha menggerakkan hati, mengatur hati, menguasai hati, mohon ya Allah berlimpahkan salat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, obat segala hati. Fashfi qulubana ya Allah binuri tibbil qulub Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, kami memohon sehatkan, sembuhkan penyakit-penyakit hati kami ya Allah dengan berkah nur Nabi Muhammad penyembuh hati. Allahumma ya Rabbana ya Allah ya man ahabbahu, ya Allah yang maha memberikan rasa cinta kepada orang yang dia fanakan dari sifat-sifat keakuannya. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk mengendalikan hawa nafsu dan ego kami, nafsiyah kami, keakuan kami, sehingga kami diizinkan untuk diundang di hadrah syuhudiyah Engkau, menatap Engkau, berdialog dengan Engkau, bermesraan dengan Engkau. Allahumma ya Allah fardu anna wa ajirna minan nar, wa nas'aluka ya Allah dukhulal jannah bi ghairi hisabin wala adab bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
الأوثان